Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam atau Al-Islam. Dan kita sudah sampai bab 4, yaitu tentang bersuci dari najis dan tata cara berwudu. Ya. Mengapa kita harus bersuci dari najis? Karena kalau kita akan sholat dilakukan dalam keadaan suci. Orang yang akan sholat harus suci dari hadas dan najis. Hadas dapat disucikan dengan wudhu. Ya. Anakku semuanya, kita harus tahu wudhu yang benar dan tahu cara membersihkan najis yang benar. Ya. Oleh karena itu, contoh najis dan cara membersihkannya Bu Guru sampaikan lewat video ini, anak-anak bisa memperhatikan. 1. Najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan, kecuali bayi itu hanya minum ASI, kira-kira umur 1 atau 0 bulan dari sampai 4 bulan atau 6 bulan. Bagaimana cara membersihkannya kalau adik bayi tadi ngompol? Yaitu caranya kain atau pakaian yang kena najis itu diperciki atau dibasahi dengan air sampai basah saja, itu sudah cukup, artinya sudah bisa untuk sholat lagi. Yang kedua, najis dari kotoran manusia. Ya, kita tidak sengaja, umpamanya ngompol sendiri. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, yang kena najis tadi, yang kena ompol tadi atau kena kotoran itu dibasuh dengan air sampai hilang bentuknya, bau dan warnanya. Kok bentuk? Ya kadang-kadang pipis itu atau bekasnya itu di pakaian kita itu ada kayak gambar gitu. Nah, itu namanya bentuknya. Harus hilang. Kadang-kadang ada warna kuning atau sedikit berwarna lain. Nah, itu harus sampai hilang, dibersihkan sampai hilang bentuk, bau dan warna dari najis itu, biasanya di celana atau di baju itu ya. Yang ketiga yang paling berat adalah najis dari air liur anjing. Nah, ini cara membersihkannya dicuci sebanyak 7 kali ya. Bagaimana? Nah, dicuci itu dengan air diberi sabun 6 kali. Salah satunya nanti yang ketujuh itu pakai tanah, tentunya tanah yang sudah bersih. Nah, najis-najis ini tadi kalau yang pertama dinamakan najis mukhafafah, najis yang ringan ya. Kalau yang kedua najis kotoran tadi najis mutawasitoh, najis sedang. Sedangkan yang ketiga yang paling berat itu namanya najis mughaladoh. Nah, itu ya tambahnya aja. Jadi ya saya ulangi. Yang pertama namanya mukhafafah, yang kedua namanya mutawasitoh, kemudian yang ketiga adalah mughaladoh. Itu ya anaknya tambahannya. Kemudian kita lanjutkan yaitu tentang pengertian wudhu ya. Wudhu artinya bersuci menggunakan air ya. Titik beratnya di mana? Menggunakan air. Nah, kemudian wudhu untuk apa toh gunanya? Untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, hadas adalah keadaan orang yang tidak suci. Umpamanya kamu habis dari kamar mandi, habis buang air kecil ataupun air besar, namanya kamu sedang dalam keadaan hadas. Nah, ketika akan wudhu harus suci. Nah, dengan apa? Dengan wudhu. Bagaimana tata cara wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya? Kalau di dalam buku juga ada ya toh. Nanti anak-anak bisa lihat di mulai halaman 49. Nah, kemudian di sini ditampilkan dulu, dilihatkan dulu macam-macam air yang nanti untuk wudhu yang bisa atau boleh untuk wudhu ya. Air suci. Nah, kalau macam airnya ada 2, nanti ada suci dan air yang kena najis. Air suci adalah air yang berisi atau bersih yang dapat digunakan untuk wudhu. Air apa itu? Dekatmu ada apa? Air sumur ya. Air hujan, mungkin sedang hujan. Air embun, kalau air laut ketika kamu berada di pantai itu air laut boleh. Kalau kamu berada di salju sana, nah, di kutub utara boleh pakai air salju atau air es kalau berani. Nah, itu ya boleh ya. Tapi kalau yang lain tidak boleh. Artinya air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan ketika kita wudhu. Kemudian air najis, air yang telah terkena najis sehingga berubah warna, bau dan rasa. Kemudian
tidak kita ketahui, mamanya dekat situ kok airnya ada limbah dari pabrik, ketika kita ambil kok berbau, nah itu tidak boleh untuk wudhu. Contohnya seperti itu ya. Kalau kita pergi suatu tempat kok airnya seperti itu, tidak boleh untuk wudhu ya. Jadi harus menggunakan air yang suci dan mensucikan ya, jangan ada air yang kotor. Kemudian di bawahnya ada tulisan air najis tidak boleh untuk wudhu tadi. Nah, bagaimana urutannya wudhu? Yang pertama kita awali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati kita berwudhu karena Allah Ta'ala. Nah itu ya. Yang kedua, membasuh tangan sampai pergelangan 3 kali. Kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung. Kalau belum bisa nanti tersedak itu cukup dimasukkan hidung, dibasuh-basuhkan sehingga 3 kali. Kemudian yang keempat, membasuh muka itu harus rata sampai mendekati telinga sebanyak 3 kali. Setelah itu dilanjutkan yang kelima adalah membasuh tangan sampai siku 3 kali. Tangan mana dulu? Tangan kanan dulu ya. Jadi kalau wudhu gunakan tangan yang kanan dulu yang untuk dibasahi sambil disela-selai jari-jari tangannya ya. Jadi sela-sela jari itu digosok-gosok. Kemudian yang keenam adalah mengusap kepala. Dari mana? Dari atas ya, dari dahi itu ke belakang ya. Cukup 1 kali saja. Kemudian dilanjutkan membasuh telinga, ibu jarinya dimasukkan ke dalam telinga, yang ini di luar telinga ya. Kemudian yang terakhir adalah mencuci kaki. Dari mana? Dari jari kaki, sela-sela jari sampai ke mata kaki saja ya. Tidak boleh sampai atasnya ya. Jadi itu. Kemudian setelah selesai wudhu jangan lupa kita mengucapkan doa atau berdoa. Nah, bagaimana doanya itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu ya doanya ketika habis wudhu, selesai wudhu. Sebaiknya anak-anak menghadap ke arah kiblat ketika berdoa dan tangannya diangkat, kedua tangan diangkat ya. Ditengadahkan, dilumahke jelainya itu diangkat, dihadapkan pada Allah sambil doa tadi. Apa artinya tadi? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian, ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Nah itu ya anak-anak ya, jangan lupa ya doanya itu. Nah kemudian lihatlah video cara berwudu. Nah nanti anak bisa memperhatikan, bisa mencontoh untuk berwudu di rumah. Bu Guru percaya kalian pasti sudah berwudu. Nah perhatikan nanti sama enggak dengan video ini. Coba perhatikan ya gambarnya. Silahkan memperhatikan.
Demikianlah anak-anakku pembelajaran hari ini dapat difahami dan nanti dipraktekkan di rumah. Sampai bertemu besok lagi ya di pembelajaran berikutnya. Bu Guru akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.